Oke, kinetic modeling. Jadi di sini nanti yang akan kita bahas adalah bagaimana kita mampu membuat pemodelan dari suatu proses kinetika. Dan kinetika yang dimaksud di sini adalah karena kita membahasnya biotransportasi ya, jadi kinetika yang dibahas dari fluida begitu. Dan di sini kita pun fokusnya sebenarnya langsung yang ada di tubuh manusia. Makanya tadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya akan berkaitan dengan obat. Karena di sini istilahnya ketika ada obat yang dimasukkan ke dalam tubuh manusia, bagaimana persebarannya, bagaimana kecepatan obat ini menyebar dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, itulah yang akan kita pelajari di sini dan kemudian akan kita buat modelnya. Tujuannya apa? Agar kita bisa tahu nih bagaimana karakteristik dari obat tersebut ketika memang sudah masuk ke dalam tubuh manusia, sehingga kita mampu tahu biasanya masalah waktu ya nantinya seberapa seberapa efektif sih obat ini di dalam tubuh manusia, butuh waktu berapa lama, eh, butuh waktu berapa lama yang digunakan obat ini agar mampu selain bekerja dengan maksimal. Nah, itu yang bisa kita dapatkan dari kinetic modeling ini. Oke. Nah, kinetic modeling yang akan kita gunakan nanti itu konsepnya namanya konsep kompartemen. Jadi istilahnya konsepnya itu namanya kompartemen atau mungkin gampangnya dibilang itu ruangan gitu ya. Jadi kita anggap bahwa tubuh manusia itu merupakan suatu ruangan yang dia itu sifatnya dalam ruangan tersebut itu homogen. Jadi ketika ada sesuatu atau substansi yang masuk ke dalam ruangan ini itu dianggapnya itu tersebar merata ke dalam satu ruangan tersebut. Jadi apa namanya? Nah, dianggapnya itu ketika misalkan ada obat dimasukkan ke dalam tubuh manusia, ya obatnya akan bisa menyebar secara merata dari ujung ke ujung kayak gitu. Itu dari sisi asumsi kita gitu ya, yang diasumsikan. Karena nanti kalau misalkan kita membuatnya itu semacam tidak homogen, nah ini akan lebih susah lagi apa namanya untuk membuat modelnya. Nah, Nah, di sini dijelaskan bahwa kinetik merupakan deskripsi dari proses yang sifatnya dia dinamis, yang di sini menunjukkan adanya pertukaran, pertukaran dari certain physical entity. Jadi ada yang memang bertukar atau berpindah tempat di sana dari suatu sistem dengan lingkungannya atau antara dua sistem yang di sini disebabkan oleh adanya driving force. Nah, driving force di sini ini salah satu apa namanya parameter yang penting ya, karena dia yang menyebabkan adanya perpindahan di sini atau exchange. Yang dalam hal ini kalau kita berbicara mengenai apa namanya fluida, driving force yang paling utama itu biasanya adalah perbedaan konsentrasi. Jadi ketika muncul adanya perbedaan konsentrasi antara satu sistem dengan lingkungan ataupun antara dua sistem begitu ya, maka kalau misalnya kedua sistem ini saling berhubungan begitu, maka akan muncul perpindahan dari satu sistem ke sistem yang lain dari substan tadi itu. Ketika cuma dia apa istilahnya banyak di satu tempat. Karena apa ya, kalau dari sistem yang seperti ini harapannya dia itu akan mencapai titik equilibrium atau titiknya seimbang begitu. Jadi istilahnya kalau ada substan di satu titik dia akan dipaksa untuk menyebar secara merata ke dalam sistem yang saling berhubungan ini. Nah, adanya perbedaan konsentrasi itu tadi yang memunculkan adanya driving force yang menyebabkan adanya perpindahan. Sebenarnya ini tidak cuma pada fluida ya, di beberapa kondisi yang lain pun juga terjadi gitu. Driving force-nya pun bukan cuma perbedaan konsentrasi, ada perbedaan tekanan, perbedaan suhu, itu mampu menjadi driving force ataupun perbedaan potensial, itu juga bisa untuk menyebabkan adanya perpindahan di sana. Tergantung apa yang akan berpindah di sini, kayak begitu. Oke. Ini mungkin akan lebih jelasnya ya mengenai tadi itu apa kinetic modeling di sini. Dari segi waktu tadi itu dia disebutnya dynamic process yang dia di sini itu berubah-ubah
seiring bertambahnya waktu. Jadi ada kemungkinan dia bertambah, ada kemungkinan dia berkurang. Nah, ini dia sifatnya prosesnya dinamis. Kemudian ada yang memang berpindah, ada physical entity-nya, entah itu berupa massa ataupun energi. Massa dalam hal ini adalah kalau kita berbicara tadi yang di awal ya, misalkan obat begitu ya. Jadi dia apa namanya? Suatu substan tertentu gitu yang akhirnya dia berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Kemudian juga ada driving force di sini yang dia dari faktor eksternal tadi bisa macam-macam yang tapi yang paling banyak kalau apa yang akan kita bahas itu berasal dari perbedaan konsentrasi. Nah, kemudian secara spasial atau secara tempatnya itu bagaimana? Nah, ini kita bilangnya istilahnya kompartemen. Jadi apa namanya? Kompartemen ini dianggap tadi ya ruangan. Kalau misalnya tubuh manusia dianggap sebagai satu ruangan begitu. Atau nanti ada juga asumsi-asumsi berikutnya. Misalkan kalau misalkan kita menyuntikkan obatnya itu secara apa intravena atau melalui infus gitu ya. Nah, itu dianggapnya mungkin nanti langsung dari obat itu masuk ke dalam pembuluh darah ketemunya sama plasma darah. Nah, plasma darah ini dianggap sebagai satu kompartemen tersendiri. Kemudian dari plasma darah ini lanjut ke kompartemen yang lain, misalkan bisa ke jaringan. Jaringan dalamnya adalah mungkin yang ada di seluruh tubuh begitu. Nah, ini dianggap sebagai dua kompartemen yang berbeda. Walaupun tadi di awal dianggapnya tubuh itu sebagai satu kompartemen tersendiri. Jadi nanti ada asumsi-asumsi yang akan kita lakukan untuk kemudian apa ya semacam membuat tubuh kita itu menjadi ruangan-ruangan tersendiri. Yang ruangan-ruangan ini itu mempengaruhi tadi bagaimana obat itu tuh mampu menyebar dan bekerja dengan efektif kayak gitu. Kalau dari ini sistemnya tadi ya kompartemennya. Nah, kompartemennya ini tadi ya tergantung bagaimana cara kita melihat apa ruangan yang kita bayangkan gitu ya dari tubuh manusia. Apakah itu dianggap sebagai satu kesatuan ataukah di dalamnya memang adanya ada semacam ini apa ruangan-ruangan tersendiri yang saling berhubung satu sama lain. Dan dalam hal ini biasanya tadi itu tergantung sistemnya. Kalau misalkan kita menyuntik tadi apa obat secara intravena berarti masuknya langsung ke plasma darah. Dari plasma darah nanti bisa menyebar biasanya kalau dari modelnya itu menyebarnya ke jaringan lain atau ke misalkan pembuluh darah merah untuk kemudian dibawa begitu. Ada yang begitu. Atau mungkin cuma dianggap langsung dari intravena masuk ke plasma langsung ke jaringan yang lain. Bisa juga seperti itu. Tapi kalau nanti beda kalau misalnya disuntikan lewat misalkan di tangan gitu, berarti kan dia tidak melalui pembuluh darah begitu ya, secara intramuskular atau disuntik misalkan di lengan begitu. Nah, berarti dia dari suntikannya tadi itu dimasukkan ke otot terlebih dulu, ke muscle, baru dari muscle kemungkinan akan apa ya, semacam berpindah ke ke tadi, apa namanya, plasma darah, baru kemudian nanti akan diangkut, seperti itu. Jadi tergantung bagaimana si obat, jadi karakteristik dari obatnya itu sendiri pun juga, penting untuk diketahui. Apakah obatnya itu ada kan obat itu macam-macam ya, ada istilahnya obat itu yang water soluble. Jadi yang dia itu obat tetapi dia larut, dalam air. Ada juga obat yang nggak larut dalam air. Nah ini nanti, bagaimana kemudian dia akan bekerja, itu tergantung dari apa, sifat-sifatnya itu. Kemudian dari transport equation-nya. Nah, ini yang kemudian akhirnya menjadi titik bahasan kita ya. Transport equation maksudnya adalah bagaimana kemudian kita mampu menggambarkan dari satu apa ya, satu kompartemen ketika masuk ke kompartemen yang lain itu ada hubungannya, hubungan yang dalam bentuk suatu rumus begitu